Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi perspektif pembelian impulsif di era digital. Namun sebelum memasuki presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Aliyah, yang kedua ada Dede Komariah, yang ketiga ada Hasanuddin, yang keempat ada Indri Erlianti, yang kelima ada Cindy Sylvia, yang keenam ada Siti Robiatul Adawiyah, dan yang ketujuh ada Sri Wulan Handayani. Pada materi perspektif pembelian impulsif di era digital, kami akan membahas beberapa subbahasan yang diantaranya yaitu 1. Pengertian pembelian impulsif, 2. Karakteristik pembelian impulsif, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif, 4. Tipe-tipe pembelian impulsif, 5. Motivasi pembelian impulsif, 6. Pembelian impulsif perspektif Islam, dan 7. Solusi mengatasi pembelian impulsif. Melihat barang-barang lucu di e-commerce, langsung beli. Ke mall menemani teman pergi belanja, malah belanja yang paling banyak. Pernahkah kamu mengalami hal-hal seperti yang disebutkan tadi? Dan tahukah kamu bahwa perilaku tersebut disebut sebagai impulsive buying atau pembelian impulsif? Pembelian impulsif atau impulsive buying adalah sebuah keputusan tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba dalam membeli sebuah produk atau jasa. Dalam pelaksanaannya, impulsive buying lebih menggunakan emosi dan perasaan dibandingkan logika. Pada masa pandemi ini, banyak masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pembelian secara online. Berdasarkan hasil riset McKinsey & Company, 34% orang Indonesia mengakui adanya peningkatan belanja makanan secara daring. Dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Credit Karma, sebuah situs web keuangan pribadi, 35% orang Amerika mengatakan telah melakukan pembelian impulsif untuk mengatasi stres di masa pandemi COVID-19. Saya Cindy Sylvia. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari pembelian impulsif. Jadi, menurut Rook and Fisher, intinya itu karakteristik dari pembelian impulsif ada 4, yaitu spontaneity atau spontanitas, terus selanjutnya power, compulsion, and intensity, yang ketiga excitement and stimulation, yang terakhir adalah disregard for consequence atau ketidakpedulian akan akibat. Kita akan bahas satu persatu dari karakteristik impulsif buying ini atau pembelian impulsif. Jadi, yang pertama adalah spontanitas. Spontanitas berarti pembelian impulsif terjadi secara tidak terduga dan memotivasi konsumen untuk membeli pada saat itu juga. Nah, seringkali karakteristik spontanitas ini terjadi karena respon terhadap stimulasi visual. Jadi misalkan ada seorang pembeli pergi ke mall dan melihat display baju yang dipajang oleh penjual. Nah, para konsumen yang memiliki ciri ini, ia akan otomatis atau spontan mendatangi toko tersebut dan membelinya langsung tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah power, compulsion, and intensity, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kekuatan, kompulsi, dan intensitas. Ini berarti adanya motivasi untuk mengesampingkan hal-hal lain dan bertindak secara cepat. Maksudnya adalah pembeli dengan karakteristik impulsive buying yang seperti ini, mereka selalu mengesampingkan hal-hal lain, hal-hal yang mungkin lebih penting daripada membeli barang tersebut. Namun, mereka tidak memikirkan hal tersebut dan bertindak secara cepat untuk mendapatkan barang yang mereka lihat dan membelinya. Selanjutnya adalah excitement and stimulation atau kegairahan dan stimulasi. Arti kegairahan dan stimulasi di sini adalah desakan untuk memberi secara tiba-tiba yang seringkali diikuti oleh emosi. Nah, emosinya itu seperti exciting,
thrilling, atau wild. Atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah menggairahkan, menggetarkan, atau liar. Biasanya sifat dari karakteristik impulsif buying yang ini muncul karena tertarik oleh iklan di sosial media, TV, atau lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah disregard for consequence atau ketidakpedulian akan akibat. Ini berarti suatu keinginan untuk membeli dapat menjadi tidak dapat ditolak sampai konsekuensi negatif yang mungkin terjadi diabaikan. Maksudnya rasa untuk membeli itu sulit ditolak sehingga akibat-akibat yang setidaknya dapat berpengaruh negatif diabaikan saja oleh orang dengan karakteristik impulsive buying disregard for consequence ini. Seperti misalnya uang tersebut digunakan untuk membayar keperluan yang lain. Namun, orang dengan sifat seperti ini tidak memikirkan hal tersebut dan langsung membeli tanpa memikirkan hal-hal yang lain yang mungkin saja akan membawa dampak buruk bagi dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi impulsif. Yang pertama itu ada produk, yaitu dengan karakteristik harga murah, kebutuhan kecil atau marginal, produk jangka pendek, ukuran kecil, dan toko yang mudah dijangkau. Yang kedua ada pemasaran dan marketing, yaitu yang meliputi distribusi, jumlah banyak outlet service, iklan melalui media massa yang sangat sugestible, dan terus-menerus. Iklan di titik penjualan, posisi display, dan lokasi yang menonjol. Yang ketiga, itu ada karakteristik konsumen. Nah, seperti kepribadian jenis kelamin, sosial demografi, atau karakteristik sosial. Dari berdasarkan yang di atas itu dapat disimpulkan impulsive buying behavior dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dalam pembelian produk, terus pemasaran, marketing, dan dari karakteristik konsumen. Tipe-tipe pembelian impulsif. Jadi, tipe-tipe pembelian impulsif ini menurut David Low, Don Albert, J.D. Labita, dan Hawkins Strand terdapat 5 tipe. Yang pertama itu pure impulse. Apa sih pure impulse? Jadi, sebuah pembelian menyimpang dari pola pembelian normal. Tipe ini dapat dinyatakan sebagai novelty atau escape buying. Kemudian yang kedua, suggestion effect. Suggestion effect ini tipe pembelian konsumen tidak mempunyai pengetahuan yang cukup terlebih dahulu tentang produk baru. Konsumen melihat produk untuk pertama kalinya dan sebuah kebutuhan untuk benda tersebut. Kemudian yang ketiga, planned impulse. Tipe pembelian ini terjadi setelah melihat dan mengetahui kondisi penjualan. Jadi ini berlawanan dengan suggestion effect. Kalau suggestion effect pertama kali mengetahui produk tanpa mengetahui bagaimana produk itu sebelumnya. Sedangkan planned impulse ini sudah mengetahui kondisi produk dan melihat penjualannya gitu. Misalnya gini, penjualan produk tertentu dengan harga khusus, terus ada pun pemberian kupon dan lain-lain. Kemudian lanjut ke yang keempat, reminder effect. Tipe ini disebabkan karena konsumen sebenarnya membutuhkan produk tersebut, namun tidak termasuk dalam daftar rincian atau prioritas belanja. Nah, saat produk tersebut dipasang pada display toko, maka konsumen pun membeli produk. Kemudian berlanjut ke yang kelima, planned product category. Planned product category tipe ini disebabkan karena konsumen berniat untuk membeli suatu barang. Jadi konsumen sudah ada niatan untuk membeli suatu barang tersebut, namun tidak memikirkan merek dari barang tersebut, sehingga pada waktu masuk ke toko, konsumen memilih barang dengan harga termurah. Baik, selanjutnya yaitu
Motivasi pembelian impulsif. Sebenarnya timbulnya motivasi pembelian impulsif itu terdiri dari beberapa faktor ya. Yang pertama itu adanya hasrat hedonistik, yaitu tingginya hasrat memiliki lebih besar daripada berpikir atau rasionalitas pada informa. Yang kedua, kebutuhan self-esteem dan self-actualization. Terlepas butuh atau tidaknya sebuah produk, para konsumen akan membeli atas alasan yang tidak rasional. Jadi seperti hanya ingin membeli secara cuma-cuma gitu. Yang kedua, adanya persepsi terhadap pengambilan keputusan. Persepsi ini merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, di mana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau menyebabkan keadaan emosi yang dapat menggembirakan. Jadi ketika kita dalam keadaan yang gembira atau senang, akan timbullah persepsi untuk mengambil keputusan untuk pembelian impulsif ini. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan sosial, berkaitan dengan hadirnya interaksi dari luar diri yang secara tidak langsung mempengaruhi alam bawah sadar pada informa untuk membeli sebuah produk. Yang selanjutnya yaitu persepsi terhadap keputusan. Jadi ketika telah membeli sebuah produk, maka informa yang tidak terlalu merasakan adanya penyesalan dalam mengkonsumsi produk. Para konsumen menganggap pembelian impulsif merupakan sebuah perilaku yang sah-sah saja. Oke, selanjutnya ada pembelian impulsif perspektif Islam. Dalam ajaran agama Islam juga telah dijelaskan tentang larangan konsumtif yang berlebihan atau israf karena dapat mengaruh pada sifat boros. Tersirat juga dalam terjemahan surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi Innal mubadziruna kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudaranya setan dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, mengenai konsumsi juga merupakan dimensi kehidupan manusia yang mendapat perhatian dari ajaran agama Islam. Nilai-nilai keagamaan yang memberikan batasan kepada manusia agar senantiasa dalam kebaikan. Hal ini juga hal ini juga telah disampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin wa nakhlu wa zar' mukhtalifan ukuluh wa zaituna war rumman mutasyabiha wa ghairu mutasyabih kulu min thamari idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah hak dari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan sehingga Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Mungkin itu terjemahan dari beberapa ayat surat Al-An'am dan juga surat Al-Isra terkait impulsif atau dalam perspektif Islam. Selanjutnya, mengenai solusi mengatasi pembelian impulsif. Yang pertama, melakukan terapi keuangan. Terapi keuangan adalah suatu usaha pengobatan pola pikir dengan memasukkan informasi-informasi langsung ke pusat otak atau menjadi top of mind. Nah, cara melakukannya yaitu dengan cara meningkatkan pendidikan keuangan atau bisa dengan berusaha keras dan disiplin pada dirinya. Lalu solusi kedua bisa dengan cara membuat anggaran belanja. Meskipun ini terkesan aneh, tetapi ini salah satu caranya. Lalu bagaimana sih cara membuatnya? Nah, cara membuatnya cukup mudah. Bisa dengan cara sederhana dengan menggunakan kertas, lalu tulis pos-pos pengeluaran bulanan dan anggarkan uang ke dalam pos-pos tersebut. Ketika kita mendapatkan uang pendapatan, bagi ke dalam beberapa pos. Transfer ke rekening investasi dan rekening belanja. Nah, solusi yang ketiga
buat daftar belanja tetap. Solusi yang ketiga ini bisa dengan cara membuat daftar belanja tetap agar kita tetap membeli barang yang memang dibutuhkan setiap bulannya. Solusi yang keempat yaitu batasi akses e-commerce. Karena cukup banyak dorongan yang dapat diberikan oleh e-commerce untuk melakukan impulsive buying. Karena adanya tampilan menarik, rekomendasi produk yang muncul terus-menerus di laman utama, serta diskon yang cukup tinggi, dan juga dapat berbelanja lebih mudah pada situs e-commerce yang membuatnya tak berpikir panjang pada saat membeli suatu barang. Nah, untuk itu sangat perlu sekali membatasi akses terhadapnya. Lalu solusi yang kelima ada pertimbangkan fungsinya. Jadi, sebelum berbelanja harus dipikirkan terlebih dahulu pada saat membeli apakah barang tersebut mengurangi masalah atau hanya keinginan untuk memilikinya. Lalu, solusi yang terakhir, jangan berbelanja di kala stres. Karena berbelanja di kala stres adalah salah satu penyebab impulsive buying. Karena adanya perasaan stres yang mempengaruhi emosi, jadi akan lebih mudah terpancing untuk memiliki sesuatu di saat sedang ada beban pikiran. Oleh karena itu, kembali lagi ke solusi sebelumnya, yaitu hindari akses e-commerce atau ke pusat perbelanjaan kala kamu sedang memiliki beban pikiran. Bisa dengan cara hal yang lain yang tak memerlukan biaya lebih seperti bermain dengan hewan peliharaan, menonton video, atau jalan-jalan berkeliling lingkungan tempat tinggalmu.